Flower Channel menyajikan 7 alasan mengapa orang yang sangat cerdas kurang bahagia. Orang mungkin berpikir bahwa orang yang sangat cerdas belum berhasil. Mereka pintar, mereka lebih mungkin berhasil, dan mereka pasti bahagia. Tentu saja, sebagian besar, kecerdasan di atas rata-rata memiliki segala macam keunggulan. Ini tentu saja dapat berkontribusi pada kesuksesan, tetapi itu tidak secara otomatis berarti kehidupan yang lebih baik. Faktanya, ini terkait dengan peningkatan ketidakpuasan hidup. I'm not happy. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi beberapa kerugian menjadi sangat cerdas. Berikut adalah alasan utama mengapa orang-orang ini cenderung kurang bahagia daripada rata-rata orang. Nomor 1, mereka memiliki standar tinggi. Orang yang sangat cerdas seringkali perfeksionis secara alami, mereka cenderung memiliki standar tinggi, dan mereka biasanya menetapkan tujuan mereka berdasarkan apa yang mereka pikir mungkin. Dan belum tentu realistis. Mereka juga cenderung lebih kritis terhadap diri sendiri, karena mereka selalu berusaha memperbaiki diri. Kesalahan atau kegagalan apapun dapat menghancurkan mereka yang sangat cerdas. Terutama jika itu melibatkan sesuatu yang mereka pertaruhkan reputasinya. I bet it all. What? Mereka berusaha menjadi yang terbaik dalam segala hal yang mereka lakukan. Dan mereka mengharapkan hal yang sama dari orang lain, termasuk teman, anggota keluarga, dan kolega mereka. Jika harapan tersebut tidak terpenuhi, mereka dengan mudah menjadi frustrasi dan kecewa. Nomor 2, mereka memiliki kecenderungan untuk menganalisis segalanya secara berlebihan. Orang yang sangat cerdas umumnya lebih waspada dalam gaya berpikirnya. Artinya, ketika dihadapkan pada situasi yang ambigu, mereka memiliki proses kognitif yang lebih intensif. Mereka juga cenderung mengalami lebih banyak stres daripada orang lain karena mereka memikirkan berbagai hal lebih dalam dan menyeluruh. Mereka menganalisis situasi dari berbagai sudut, sehingga mereka dapat mengidentifikasi kemungkinan hasil negatif dengan lebih mudah daripada kebanyakan orang. Dan ini membuat mereka khawatir tentang hal-hal yang bahkan tidak dipertimbangkan orang lain. Masalah terbesar dengan ini adalah bahwa mereka terus-menerus menjalankan skenario bagaimana jika di kepala mereka, yang menyebabkan mereka terlalu banyak berpikir dan merenungkan berbagai hal. Nomor 3, mereka kurang bersosialisasi. Orang yang sangat cerdas kurang tertarik untuk bersosialisasi. Mereka juga memiliki hubungan dekat yang lebih sedikit, kemungkinan penyebabnya adalah mereka biasanya introvert yang lebih suka menyendiri, daripada berada di sekitar orang lain. Orang-orang ini cenderung lebih individualistis dalam pemikiran mereka, yang membuat mereka lebih sulit untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial, dan berteman dengan mereka yang tidak memiliki minat. I'm an introvert by nature, brother. Nomor 4, mereka memiliki ambang batas yang lebih rendah untuk kebosanan. Orang yang sangat cerdas memiliki ambang batas kebosanan yang lebih rendah daripada mereka yang kurang cerdas. Jika sesuatu tidak cukup menantang atau merangsang, mereka akan bergerak cepat tanpa terlalu memikirkannya. Kecerdasan mereka yang tinggi membuat mereka ingin tahu tentang segala sesuatu di sekitar mereka. Jadi mereka selalu ingin belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan mengalami hal-hal baru. Kelemahannya adalah hal ini dapat membuat mereka gelisah dan tidak puas dengan kehidupan, karena mereka tidak pernah merasa memiliki pengetahuan atau pengalaman yang cukup di bawah ikat pinggang mereka. Nomor 5, mereka tidak merasa mudah untuk menetap. Karena orang yang sangat cerdas selalu mencari petualangan dan tantangan baru. Mungkin sulit bagi mereka untuk tinggal di satu tempat terlalu lama. Mereka cenderung memiliki banyak minat dan hasrat, sehingga mereka juga cenderung berganti karir beberapa kali sepanjang hidup mereka. Selain itu, orang-orang ini sering mengalami kesulitan menemukan belahan jiwa mereka. Karena mereka menginginkan seseorang yang dapat mengikuti mereka dan pikiran mereka yang menantang, sesuatu yang kebanyakan orang tidak dapat melakukannya. Itulah sebabnya orang yang sangat cerdas sering tetap melajang. Nomor 6, mereka cenderung mengembangkan masalah psikologis. Kecerdasan tinggi sering dipandang sebagai berkah. Tapi seperti yang Anda lihat, itu juga bisa menjadi kutukan. Kemampuan mental yang sama yang memungkinkan seseorang untuk unggul di sekolah dan pekerjaan juga dapat menyebabkan masalah dengan perhatian, pengendalian diri, dan emosi. Faktanya, kecerdasan tinggi dikaitkan dengan peningkatan risiko mengembangkan gangguan psikologis. Tapi ini tidak terlalu mengejutkan, karena kemampuan kognitif yang tinggi sering berjalan seiring dengan faktor lain seperti perfeksionisme dan gelisah. Untuk alasan itu, individu yang sangat cerdas lebih mungkin menderita ADHD, OCD, atau gangguan bipolar. Tentu saja, sebagian besar, kecerdasan di atas rata-rata memiliki segala macam keunggulan. Nomor 7,
Mereka lebih cenderung mengembangkan kecanduan. Orang dengan kecerdasan tinggi lebih rentan terhadap kecanduan. Dan sementara para peneliti tidak begitu yakin mengapa mereka memiliki beberapa teori. Tentu saja, sebagian besar, kecerdasan di atas rata-rata memiliki segala macam keunggulan. Selain itu, mereka lebih cenderung menikmati zat pengubah pikiran karena otak mereka memproses informasi secara berbeda. Dan seperti yang saya singgung di poin sebelumnya, orang yang sangat cerdas lebih rentan mengalami depresi dan gangguan kecemasan. Yang keduanya dapat memicu penyalahgunaan zat. Pengaruh otak terhadap kehidupan seseorang sangat besar. Benar-benar tidak ada cara yang lebih baik untuk mengatakannya. Aspek mental dari individualitas kita membentuk persona unik kita, dan memiliki pengaruh besar pada semua hal lain yang kita lakukan dalam hidup kita. Dan sementara kecerdasan tentu saja merupakan anugerah dalam hal menemukan kesuksesan dalam karir seseorang, itu tidak selalu menjamin kebahagiaan dalam hidup. Orang yang sangat cerdas sering dihadapkan pada banyak tantangan. Mereka cenderung berjuang lebih dari yang lain di masa muda mereka dan melalui kehidupan dewasa mereka, termasuk dalam hubungan mereka. Jika Anda adalah orang yang sangat cerdas, pertimbangkan video ini sebagai salah satu cara untuk memastikan kualitas terbaik Anda dapat digunakan semaksimal mungkin. Ketika Anda mengetahui tantangan yang mungkin Anda hadapi dalam hidup, Anda dapat dengan siap mengatasinya. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempol dan bagikan dengan teman-teman Anda agar kami dapat terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, subscribe Flower Channel, dan ingat untuk mengklik lonceng notifikasi.